Dalam ibadah kita seperti biasa hari Selasa, ibadah doa dan pemulihan. Kita akan menaikkan puji-pujian kita bagi Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita, tubuh jiwa roh kita untuk sungguh-sungguh datang ke dalam hadirat Tuhan. Terlebih dahulu kita dengarkan tiupan sangkakala. Bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami anak-anak-Mu masih bisa melakukan ibadah doa dan pemulihan kami hari ini. Proteksi kami semua dengan kuasa darah Yesus. Bilangan keluarga kami yang bertalian darah dengan kami. Harta benda yang Kau titipkan bagi kami, bergerak tidak bergerak. Proteksi semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga kami semuanya aman karena perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa. Begitu juga bagi anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam ibadah ini. Urapi semua, dan peralatan yang dipakai hari ini urapi semua, agar semuanya dapat kami pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga bagi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu hari ini. Urapi dia mulai dari ujung rambutnya sampai telapak kakinya Bapa, agar dia benar-benar bisa menyerahkan isi hati Tuhan kepada kami semua. Begitu juga bagi kami anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Berikan kami kekuatan dan kemampuan, dan jadikan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga dari kehidupan kami ada surat Kristus. Jadi orang melihat kami, orang melihat Kristus ada pada kami, sehingga orang ingin menjadi pengikut Kristus. Terima kasih Bapa. Segala kuasa-kuasa yang ingin mengganggu perjalanan ibadah kami tolak semuanya dengan kuasa darah Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami datang kepadamu berdoa melalui satu nama yang indah dan berkuasa, Tuhan kami Yesus Kristus, Raja di atas segala raja yang hidup dan berkuasa. Mari kita yang sudah berdoa sama-sama kita katakan amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah penolong dalam hidup kita. Dia mengangkat setiap sakit kita. Dia melepaskan kita dari belenggu dosa. Karena Tuhan Allah kita sungguh mengasihi kita. Mari kita angkat pujian ini saudaraku. Kau tahu dia penolongku. Darahnya tebus dosaku.
tiada batasnya. Kami sungguh teramat percaya Tuhan, Engkau tidak pernah memandang buruk dan rupa kami. Selidiki hati kami Tuhan, apakah kami juga mengasihi Engkau sama seperti Engkau mengasihi kami. Lihat hati kami Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
itu janji kami. Itu kami persembahkan kehadirat Tuhan. Karena kami percaya kesetiaan-Mu lebih dari segala-galanya Tuhan. Tidak sebanding dengan apa yang kami berikan kepada-Mu. Tapi Kau tidak pernah mengingat-ingat setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Karena Engkau Allah kami sangat baik, Allah yang maha mengampuni, Allah yang tidak memperhitungkan segala dosa-dosa kami. Kami bersyukur punya Bapa yang baik seperti-Mu Tuhan. Saat ini hanya inilah bagian pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Terimalah menjadi dupa yang harum, yang selalu menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Mari semua kita yang sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, yang sangat mengasihi kami ucap syukur kepadamu Bapa. Kami ada saat ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena anugerah-Mu Bapa. Pada saat ini kami mau menaikkan doa syafaat kami kepadamu Bapa. Kami berdoa untuk pemerintah kami Bapa, pemerintah Indonesia. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada seluruh pemerintahan mulai dari pusat sampai daerah dalam mengatasi lonjakan COVID Omikron ini Bapa. Tiada mustahil bagimu Bapa. Kami percaya lonjakan COVID Omikron hari lepas hari semakin turun. Kami percaya Bapa, Engkau satu-satunya yang mampu, yang sanggup mengangkat COVID Omikron ini dari Indonesia ini Bapa. Indonesia bersih dari COVID Omikron. Jadi dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga Bapa, kami berdoa agar semua vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke semua terpenuhi Bapa. Tidak ada yang tidak divaksin, semuanya tercukupi oleh adanya vaksin ini Bapa, sehingga rakyat Indonesia semua divaksin dan tidak ada yang tinggal. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Engkau yang campur tangan terhadap pemerintah Indonesia ini Bapa, mulai dari pusat sampai paling bawah dan daerah semuanya, agar tidak ada lagi hatinya untuk melakukan korupsi Bapa, memperkaya dirinya, memperkaya kelompoknya Bapa. Berantas korupsi di Indonesia ini Bapa, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan roh pertobatan untuk pejabat-pejabat di Indonesia ini Bapa, sehingga kedepannya tidak ada lagi korupsi di Indonesia ini. Jadi dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa juga Bapa mengenai ekonomi bangsa Indonesia. Kami bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke Bapa, pulihkanlah ekonomi kami pada saat adanya COVID ini Bapa. Kami percaya kami anak Tuhan, kami tidak pernah kekurangan dan tidak pernah menjadi peminta-minta, karena Tuhan sudah menyediakan berkat-berkat yang melimpah bagi kami. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, Engkau sudah duluan tahu dan memberikannya kepada kami Bapa. Kami percaya ekonomi rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan seruan kami kepadamu, dan kami percaya Engkau akan menjawab doa kami ini tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu, Saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa di dalam surga, tiada hentinya kami datang bersyukur kepada Tuhan, sebab Engkau telah memberikan kepada kami satu kesempatan yang luar biasa, boleh menikmati kehadiran-Mu melalui ibadah ini. Dan terlebih-lebih kami bersyukur jika Tuhan memberikan kepada kami satu juga kesempatan untuk kami memuji-muji nama-Mu dan meninggikan Engkau. Biarlah semua yang kami lakukan ini sesungguhnya hanya untuk kemuliaan, kehormatan,
keagungan bagi nama Tuhan. Dan saatnya Bapa bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus menolong kami, memenuhi hati dan pikiran kami, supaya sungguh-sungguh ketika kami mendengar firman-Mu, firman-Mu itu dapat kami mengerti, dan akhirnya kami boleh juga mampu melakukannya. Berkati juga sarana yang kami pakai. Tuhan menolong supaya seluruh sarana yang kami pakai mendukung untuk kami boleh fokus kepada pemberitaan firman-Mu. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan atau khotbah di dalam pertemuan ibadah kita hari ini terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 hingga pada ayat yang ke-47. Ya. 1 Samuel pasal yang ke-17 ayat yang ke-40 hingga pada ayat ke-47. Demikian firman Tuhan saya bacakan untuk kita semua. Judul perikop ini perkelahian Daud dengan Goliat. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya. Dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umban-umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Orang Filistin itu kian dekat menghampiri Daud, dan di depannya orang-orang yang membawa perisainya. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangannya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Tapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah pertempuran, dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Sejak demikian pembacaan firman Tuhan. Diberkati dan berbahagialah kita yang mendengar, terlebih-lebih kita yang akan melakukan firman Tuhan ini. Salam bagi kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan dimanapun kita berada. Kisah ini tentu bukan satu kisah yang baru kita dengar, yaitu tentang kisah perkelahian Daud dengan tentara Filistin. Mungkin bagi kita yang sudah remaja, dewasa dan orang tua, kisah ini sudah sering kita dengar, mulai dari kita berada di kategori anak-anak sekolah minggu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kisah berbicara tentang perkelahian Daud dengan Goliat ini dilatar belakangi oleh orang Filistin yang selalu ingin menghancurkan orang Israel. Ya. Dilatar belakangi oleh keinginan orang-orang Filistin untuk mengalahkan orang Israel. Nah, satu ketika Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di awal-awal ayat pasal 17 ini diceritakan ya bahwa pada waktu bangsa Israel ada di lembah terbanting ya,
dan juga orang-orang Filistin ada di daerah Soko, yaitu di tanah Yehuda yang berkembang antara Soko dan Azekah. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, orang-orang Filistin itu sudah berkeinginan ingin menghancurkan orang-orang Israel, dan mereka penuh percaya diri bahwa mereka akan mampu mengalahkan bangsa Israel. Tentu dasar optimisme, kepercayaan diri mereka didasarkan pada karena tentara orang-orang Filistin itu adalah tentara yang kuat, diperlengkapi dengan persenjataan yang kuat, dan juga tentara mereka juga adalah orang-orang yang memiliki kualifikasi tubuh sebagai seorang petempur. Sehingga pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, salah satu tentara dari orang Filistin itu yang bernama Goliat, ya, yang disebut oleh ayat yang ke-6 itu, ayat yang ke-4 itu, tingginya 6 hasta sejengkal, ya, dan memakai perlengkapan seperti perlengkapan seorang tentara yang lengkap, yaitu ada ketopong tembaga, ada baju jirah, ya, dan juga dia memakai penutup kaki dari tembaga, dan bahunya juga ia memanggul lembing tembaga, bahkan gagang tombak seperti pesa tukang tenun, dan bata tombaknya itu 600 sikal besi beratnya. Artinya tentara Filistin itu, ya, yang di sini juga disebut salah satu di antara itu adalah namanya Goliat, itu adalah tentara yang sungguh-sungguh memiliki kekuatan besar yang bisa ketika musuh melihat mereka sebelum bertempur, mungkin musuh sudah kejut, ya. Jadi tentara-tentara orang Filistin yang namanya di sini disebut Goliat ini adalah tentara yang memang sangat ditakuti. Maka Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya, di ayat 8 sampai pada ayat 11 pasal 17 diceritakan di sana. Saya coba jelaskan dulu sedikit latar belakang dari ayat 40 ini supaya kita bisa mengikutinya. Pada waktu itu salah satu dari orang-orang yang pada saat itu yang mau bertempur melawan orang-orang Filistin dari orang Israel, ya, di ayat 8 disebut ia berdiri, ya, dan berseru kepada barisan Israel, katanya kepada mereka, ini maksud saya adalah tentara Filistin itu, mengapa kamu keluar untuk mengatur barisan perangmu? Bukankah aku seorang Filistin dan kamu adalah hamba Saul? Pilihlah bagimu seorang dan biarlah ia turun mendapatkan aku. Jadi Goliat di sini mengatakan kepada orang Israel itu, kamu itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan kami semua. Aku hanya satu orang melawan kalian, dan supaya pertempuran ini adalah pertempuran yang memiliki high class, katanya di situ, suruhlah, ya, pilihlah bagimu seorang, biarlah ia turun mendapatkan aku, dan diberikan garansi, ya. Goliat ini memberikan garansi, jika salah satu dari orang Israel itu dapat berperang melawan aku dan mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hambamu. Nah, itu dia. Jadi nggak perlu kalian semua berperang turun. Pilih salah satu yang menurut kalian hebat untuk melawan aku, kata Goliat. Garansinya kalau dia menang, maka kami akan menjadi hamba, ya. Jelas dikatakan di situ, jika salah satu dari kalian itu dapat mengalahkan aku, maka kami akan menjadi hamba. Ini berbicara tentang apa? Garansi. Lalu Goliat mengatakan kembali, ya, di ayat yang ke-9 masih, tetapi jika aku dapat mengungguli dia dan mengalahkannya, maka kamu akan menjadi hamba kami dan takluk kepada kami. Lalu pula orang Filistin itu menantang hari ini barisan Israel, berikanlah kepadaku seorang supaya kami perang seorang lawan seorang. Nah, lihat Bapak Ibu, di sini
tentara Filistin, Goliat mulai mengintimidasi orang-orang Israel. Salah satu intimidasinya itu adalah kalau orang Israel itu kalah, maka orang Israel akan menjadi budak orang Filistin. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Saul yang saat itu adalah menjadi andalan orang Israel, kecut, tawar hati. Ayat 11, ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Belum berperang, Saul dan segenap orang Israel mulai ketakutan. Oleh karena Saul telah diintimidasi oleh tentara Israel. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, tetapi ada satu sosok dari orang Israel yang tidak pernah diperhitungkan oleh orang Israel, yang tidak masuk kategori seorang petarung, namanya Daud. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, mari kita masuk kepada ayat-ayat yang kita baca tadi. Daud tampil di tengah-tengah bangsa Israel tawar hati. Daud tampil ke depan di tengah-tengah orang Israel itu ketakutan. Di tengah-tengah Saul yang menjadi andalan orang Israel itu mundur. Daud tampil ke depan menantang Goliat. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, musuh besar bangsa Israel ada di depan mereka, dan semua bangsa Israel itu ketakutan luar biasa termasuk Saul. Tetapi ada satu sosok pria yang bernama Daud, optimis untuk mengalahkan musuh itu. Tentu ini Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan adalah sesuatu yang tidak masuk akal, sesuatu yang tidak lazim, sesuatu yang barangkali sulit diterima oleh akal sehat manusia, termasuk bangsa Israel pada waktu itu. Ketika Daud tampil ke depan untuk menantang Goliat itu, ketika Daud menyatakan dirinya adalah perwakilan orang Israel untuk melawan Goliat itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pertanyaan bagi kita adalah, apa yang membuat Daud sehingga ia berani untuk menantang dan bahkan punya keyakinan untuk mengalahkan Goliat, mengalahkan musuh Israel? Kenapa Daud tidak seperti Saul beserta dengan bangsa Israel secara keseluruhan, takut, kecut, mundur? Tapi Daud begitu berani untuk mengalahkan musuh. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, setidak-tidaknya saya melihat, ya, ada 3 alasan. Ada 3 alasan atau ada 3 pelajaran yang bisa kita lihat dari diri Daud sehingga ia berani mengambil momentum itu untuk maju berperang untuk mengalahkan musuhnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, ya. Yang pertama, apa yang menjadi pelajaran bagi kita di sini yang mendorong Daud sehingga ia berani maju? Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Daud berani maju, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, karena ia memiliki keyakinan bahwa, atau ia mengingat bagaimana Tuhan telah pernah membantu dia di masa lampau, maka Tuhan itu juga yang akan membantu dan menolong dia di masa sekarang untuk mengalahkan musuhnya yang bernama Goliat itu. Itu Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan bisa kita lihat, ya, di ayat yang ke 37a, ya. Di ayat 37a dikatakan, ayat 37 katanya di situ, pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu, ya. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Pada waktu itu Saul mengatakan, hei Daud, kau apa-apaan itu? Kok kamu berani maju melawan Goliat? Lihat dong dirimu siapa? Saul tidak percaya kan Daud, tetapi Daud, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, berani maju, berani melangkah, menantang musuh bangsa Israel itu, karena dia punya keyakinan
bahwa Tuhan yang pada masa lalu yang memberi kemenangan kepada Goliat, kepada Daud untuk mengalahkan binatang buas, ya, yaitu singa dan cakar beruang, diberi Tuhan kemenangan kepada Daud mengalahkan binatang buas itu. Maka Daud juga yakin Tuhan akan memberikan kemenangan pada saat ini juga untuk mengalahkan Goliat. Artinya apa? Daud mencoba merenung, berefleksi tentang masa lalunya, tentang pengalamannya di dalam Tuhan. Dan dia yakin kalau Tuhan sudah menolongku di masa lalu, maka Tuhan juga akan menolongku di masa sekarang. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, menurut hemat saya ini penting untuk kita renungkan. Di saat-saat kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang sulit, di saat kita diperhadapkan dengan musuh yang besar, perlu kita merenungkan perjalanan hidup kita dalam hubungan kita dengan Tuhan. Perlu kita mengingat, apakah pernah Tuhan menolong kita atau tidak? Apakah Tuhan berdiam saja ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, ketika kita berada di dalam persoalan? Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, terlalu banyak pengalaman kita di dalam Tuhan di masa lalu kita ketika kita menghadapi berbagai-bagai musuh persoalan kehidupan kita. Tuhan menolong kita, Tuhan melepaskan kita, dan itulah yang harusnya menjadi kekuatan kita, dasar iman kita, dasar optimisme kita untuk berani menghadapi segala musuh-musuh kita di zaman sekarang. Dan itu yang seringkali dilupakan oleh bangsa Israel. Bangsa Israel memiliki catatan sejarah yang buruk, yang gampang melupakan pertolongan Tuhan di masa-masa lampau. Ketika mereka melihat ada persoalan di depan, mereka hanya fokus kepada persoalan, tetapi mereka tidak pernah sedikit pun mengingat tentang kuasa Tuhan yang telah mereka alami. Tetapi Daud di sini berbeda. Dia mengingat, dia tahu betul bahwa yang membebaskan dia, yang melepaskan dia dari cengkeraman singa dan dari cakar beruang, itu adalah tangan Tuhan. Sehingga dia memiliki keyakinan itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, musuh Daud dan bangsa Israel di sini adalah memang Goliat, tentara Filistin. Musuh kita sekarang mungkin berbeda-beda, tetapi saya yakin Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, apapun musuh kita itu, seperti apapun bentuknya, apakah itu dalam bentuk sakit penyakit, apakah itu bentuk kehancuran ekonomi, apakah itu bentuk mungkin teror dari si iblis, apakah itu mungkin dalam bentuk persoalan keluarga, persoalan pekerjaan, dan yang lain-lain yang membuat kita tawar hati, yang membuat kita kejut, bangkitlah dari tawar hati itu, bangkitlah dari ketakutan itu, dan ingatlah perbuatan Tuhan yang sudah sering kita alami, yang memberikan kemenangan kepada kita. Maka dengan perenungan itu, kita akan berani bangkit dan untuk berani mengalahkan musuh itu. Itu yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Keyakinan dan dasar yang membuat Daud untuk berperang, berani berperang melawan Goliat itu adalah karena dia yakin Tuhan yang sama yang menolong dia di masa lalu, itu juga adalah Tuhan yang sama yang akan menolong dia untuk mengalahkan Goliat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Ya. Kalau yang pertama tadi adalah merenungkan apa yang sudah lakukan di masa lalunya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, pelajaran yang kedua dari kisah ini kepada kita. Lihat Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, fokuslah dan pergunakanlah alat yang Tuhan berikan pada kita di saat kita menghadapi musuh.
Ya. Itu bisa kita lihat Bapak Ibu Saudaraku di ayat 38 ya. Sampai pada ayat 40 itu dikatakan di pasal 17 itu ayat 38, lalu Saul mengenakan baju perangnya kepada Daud, ditaruhnya ketopong tembaga di kepalanya dan dikenakannya baju cirah kepadanya. Lalu Daud mengikatkan pedangnya di luar baju pedangnya. Kemudian ia berikhtiar berjalan, sebab belum pernah dicobanya. Maka berkatalah Daud kepada Saul, aku tidak dapat berjalan dengan memakai ini, sebab belum pernah aku mencobanya. Kemudian ia menanggalkannya. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, lihat, ketika Daud mengambil keputusan untuk berani melawan Goliat, lalu Saul pun mencoba memberikan perlengkapan perang kepada Daud, yang menurut Saul itu akan menolong Daud bisa mengalahkan Goliat, itu akan menolong Daud untuk bisa bertahan dari serangan Goliat. Tetapi persoalannya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, lihat apa yang dikenakan Saul sebagai pakaian perang kepada Daud itu tidak membuat Daud nyaman, karena memang gak terbiasa pakai itu, atau bahasa lain tidak pas ukurannya, kira-kira begitu ya. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, Daud fokus kepada apa yang ada pada dia, apa yang Tuhan berikan di tangannya, apa yang ada di tangannya di ayat 40 itu ya. Karena pakaian itu tidak bisa dipakai oleh Daud ya, yaitu baju perangnya itu. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin, dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya. Daud, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, tidak terlalu melihat kemenangannya itu, apakah dia memakai baju perlengkapan perang dengan lengkap apa tidak. Tapi dia adalah fokus kepada apa yang ada pada dia. Dan ia meyakini adalah jika Tuhan memberkati itu, maka dengan itu dia akan berkemenangan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan? Seringkali kita berpikir, fokus kita berpikir ketika kita melawan atau berjuang mengalahkan sesuatu yang kita anggap itu menjadi musuh, kita anggap itu menjadi tantangan bagi kita, kita selalu lebih fokus kepada yang kita pikir itu adalah hal-hal yang sepadan untuk bisa mengalahkan musuh itu. Kita selalu apa? Kita selalu mencoba mencari senjata, atau kita selalu mencoba mencari perimbangan dengan kalkulasi, dengan ini maka aku bisa mengalahkan ini, dengan ini maka aku bisa mengatasi ini. Padahal sebenarnya apa yang kita pikirkan itu belum ada pada kita, belum kita miliki, sehingga kita lupa dengan apa yang ada pada kita, apa yang ada di tangan kita, yang sebenarnya itu Tuhan bisa pakai. Yang ada di tangan Daud di sini adalah katanya tongkatnya. Dan bagi Daud sebenarnya tongkatnya itu adalah apa? Itu sudah terbiasa bagi dia, itu senjata ketika dia menggembalakan gembalaannya. Tongkat itu identik menjadi apa? Senjata bagi seorang gembala. Dan itu sudah sering dipakai oleh Daud mengalahkan musuh-musuhnya di hutan belukar sana. Kalau kita sandingkan pernyataan Daud di Mazmur pasal 23 itu. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, Saul fokus melihat bahwa dengan memakai perlengkapan perang ini, Daud setidak-tidaknya tidak mati konyol. Tetapi Daud tidak melihat seperti itu. Daud lebih fokus dengan apa yang ada padanya. Daud lebih fokus dengan apa yang dia miliki. Sekali lagi Bapak Ibu, seringkali kita tidak melihat itu menjadi senjata bagi kita. Seringkali kita tidak melihat itu bahwa itulah pemberian atau cara Tuhan untuk memberikan kepada kita jalan keluar mengatasi masalah-masalah kita. Lihat, ini agak sedikit kita alegoriskan. Ketika Yesus memberikan makan 5.000 orang lebih, Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, lihat dialog antara Yesus dengan murid-muridnya. Ketika Yesus menyuruh murid-muridnya,
Ketika murid-muridnya itu melihat orang banyak itu, sudah pukul petang itu, udah waktunya makan, mau disuruhnya mereka pulang. Tapi Yesus mengatakan, jangan, kamu harus memberi mereka makan. Murid-murid berpikir apa? Mana mungkin guru, orang sebanyak ini bisa kita kasih makan? Mana mungkin? Dari mana ada makanan datang? Tapi Yesus berkata, apa yang ada padamu? Lalu murid-murid pesimis melihat dengan mengatakan, yang ada hanya 5 roti dan 2 ikan. Apalah artinya ini? Murid-murid berpikir, untuk memberikan ribuan orang ini makan, dibutuhkan banyak rumah makan. Supaya apa? Dengan memberikan banyak orang ini untuk makan, maka dengan mungkin ratusan rumah makan, mungkin bisalah tertolong untuk memberi mereka makan. Tapi di sini mana ada? Tapi apa kata Yesus tadi? Apa yang ada padamu? Sikapnya itu diberikan kepada Yesus, lalu Yesus berdoa. Dan ceritanya kita tahu, dari 5 roti dan 2 ikan, akhirnya apa? Ribuan orang, 5.000 lebih itu, akhirnya bisa makan kenyang. Bahkan masih sisa 12 bakul. Kenapa Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan? Tuhan tidak tergantung seberapa hebat alat yang ada pada kita untuk memberikan kepada kita kemenangan. Tuhan tidak tergantung seberapa banyak stok kita untuk memenuhi kebutuhan kita, untuk memelihara hidup kita. Tuhan tidak tergantung seberapa banyak deposito kita, aset kita, untuk menjamin tentang kelangsungan hidup kita. Tidak. Tuhan sanggup memakai apa saja. Dan disinilah Bapak Ibu yang membedakan Daud dengan Goliat. Daud fokus dengan apa yang ada padanya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kehidupan kita, berupa persoalan-persoalan yang kita hadapi, jangan mencari sesuatu yang tidak ada pada kita. Jangan berjuang untuk mendapatkan sesuatu yang belum kita punya untuk mengatasi itu. Tetapi atasilah itu dengan belajar melihat apa yang Tuhan karuniakan kepadamu, ya. Apa yang sudah Tuhan berikan kepadamu. Berhikmat bijaksana melihat itu dan serahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan memakai itu untuk bisa menyelesaikan, mengalahkan segala tantangan-tantangan kehidupan. Saudara, apa memang sebenarnya artinya? Hanya apa? Ya, tongkat, lalu apa? Artinya itu ketapel gitu ya, yaitu umban, menjadi senjata untuk peperangan. Sebenarnya itu tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Tapi ketika kita melihat itu adalah anugerah dari Tuhan, pemberian Tuhan, kasih karunia dari Tuhan, maka yang kelihatan kecil itu Tuhan bisa pakai untuk memberikan hasil yang luar biasa. Itu yang kedua Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, ya. Karena Daud fokus dengan apa yang ada padanya, bukan yang tidak ada padanya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Kalau yang pertama tadi, apa yang mendasari Daud berani melawan Goliat, berdasarkan pengalamannya dengan Tuhan di masa lalu. Dan itulah keyakinan Daud bahwa sekarang pun Tuhan akan menolong. Yang kedua adalah Daud fokus dengan senjata yang ada padanya, bukan yang tidak ada padanya. Karena Daud percaya itu juga adalah pemberian Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, nah ini dia. Abaikan para penentang, abaikan orang-orang yang mencibirmu, abaikan apa pandangan orang terhadap. Jangan fokus. Ya, mundur sedikit kita Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan. Bukan mundur ya. Di 1 Samuel 30
ya. Maju kita sedikit, dikatakan di situ, khususnya di ayat yang ke-6. Ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaan kepada Tuhan Allahnya. Dia fokus kepada Tuhan. Dia tidak mau sedikit pun menyendingkan telinganya terhadap pandangan orang terhadapnya. Termasuk ketika Daud tadi berani maju, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Kalau kita baca di cerita atau di kisah pasal 17 itu tadi, bagaimana respon bangsa Israel terhadap Daud, bagaimana respon Saul terhadap Daud ketika Daud mengatakan untuk maju. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, semua mereka menganggap sepele terhadap Daud, ya. Semua mereka memberi penilaian negatif kepada Daud. Lihat Bapak Ibu Saudaraku, saya coba baca ya beberapa poin untuk meyakinkan kita terhadap bagaimana pandangan orang-orang terhadap Daud ketika dia mengambil keputusan. Lihat Bapak Ibu, di ayat yang ke-13, ketika anak Isai yang besar-besar telah pergi berperang mengikuti Saul, nama ketiga anaknya yang berperang itu adalah Eliab anak Sulum, anak yang kedua adalah Abinadab, dan anak yang ketiga adalah Sama. Daudlah yang bungsu. Jadi ketiga anak yang besar-besar itu pergi mengikuti Saul, tapi Daud selalu pulang daripada Saul untuk menggembalakan domba ayahnya di Betlehem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, di ayat yang ke-20, ayat 19, Saul dan mereka itu dan semua orang Israel ada lembah terbang di tengah berperang lawan Filistin. Lalu Daud bangun pagi-pagi, ditinggalkannya kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkatnya, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, lihat bagaimana orang-orang Israel termasuk Saul berbicara miring kepada Daud. Berkatalah Saul, tapi Saul berkata kepada, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu, dia 33, untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ya. Lihat Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, Saul melihat Daud itu adalah kecil, tidak mungkin. Bahkan saudara-saudara Daud sendiri pun memiliki pandangan yang sama. Tetapi Daud mengabaikan semua itu. Daud tidak menjadikan pandangan orang itu untuk membatalkan niatnya untuk berperang, untuk melawan musuhnya. Tidak Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan. Malah Daud berbicara kepada mereka. Ayat 34. Tapi Daud berkata pada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi Tuhan, yang sering kali membuat kita kalah terhadap musuh-musuh kita, yang sering kali membuat kita akhirnya hancur luluh lantah oleh karena adanya persoalan, karena kita terlalu apa? Mengambil sikap dan tindakan kita berdasarkan persepsi orang terhadap kita, memikir-mikirkan apa kata orang tentang kita. Apalagi perkataan-perkataan itu adalah dengan nada-nada sinis, merendahkan kita dengan mengatakan, agak mungkin si anu, agak mungkin keluarganya itu bisa begini. Lalu kita pun apa? Daud tidak berani melangkah dengan iman. Tetapi Daud tidak, Bapak Ibu Saudara. Lihat, tak ada seorang pun yang memberikan dukungan kepada Daud pada awalnya, gak ada. Yang mereka berikan kepada Daud adalah keraguan. Tetapi Daud tidak menjadikan itu, sekali lagi, tidak menjadikan itu untuk mengubah keputusannya untuk berperang. Dalam hidup ini Bapak Ibu, memang kita perlu pendapat orang, perlu apa kata orang, tapi jangan jadikan semua itu menentukan pilihan, terlebih di saat engkau menghadapi segala persoalan dan tantangan. Saudara-saudaraku dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan dari apa yang saya uraikan ini,
Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan, perlu kita melihat bahwa kemenangan Daud di sini, dan kalau kita lihat dalam bacaan selanjutnya ya, apakah memang betul Daud itu menang? Mari kita lihat ya, di ayat yang ke-48. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantungnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangan. Ya, dan seterusnya Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, apa yang terjadi bahwa di ayat yang ke-52, maka bangkitlah orang-orang Israel dan Yehuda, mereka bersorak-sorak lalu mengejar orang-orang Filistin sampai ke Gad dan sampai pintu gerbang Ekron, dan orang-orang itu yang terbunuh dari orang Filistin bergelimpangan di jalan ke Saharem sampai Gad dan sampai Ekron. Kemudian pulanglah orang Israel dari pemburuan hebat atas orang Filistin, lalu menjarah perkemahan mereka. Dan Daud mengambil kepala orang Filistin yang dipancungnya itu dan membawanya ke Yerusalem, tetapi senjata-senjata orang itu ditaruhnya dalam kemahnya. Kemenangan yang dialami oleh Daud ini, Bapak Ibu, bukan kemenangan yang didasarkan pemikiran pertimbangan manusia, tetapi kemenangan Daud atau kemenangan bangsa Israel ini adalah didasarkan pada, itu tadi saya katakan, pertama, keyakinan Daud, jika Tuhan menolongku di masa lampau, maka Tuhan juga menolongku pada masa sekarang. Keyakinan Daud, apa yang ada padanya sebagai senjata pada saat itu, dia percaya itulah anugerah Tuhan yang mau dipakainya hari itu untuk mengalahkan Daud. Dan Daud tidak terpancing dengan ocehan, dengan pendapat orang-orang di sekitarnya pada waktu itu, tetapi dia abaikan itu dan fokus dia kepada pertempuran. Sekali lagi saya ingin mengatakan, mungkin kita sedang berada dalam masa pertempuran sekarang. Adakah musuhmu sakit penyakit? Adakah musuhmu masalah ekonomi? Adakah musuhmu masalah rumah tangga? Sebetapa besar pun musuhmu itu, mari kita belajar dari Daud. Sekali lagi, mari kita belajar dari Daud. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu bagi kami, kisah perkelahian Daud dengan Goliat, di mana akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat tentara Filistin. Bukan dengan pedang, bukan dengan perlengkapan senjata, bukan dengan kekuatan manusia, tetapi kemenangan yang dialami oleh Daud dan bangsa Israel adalah kemenangan yang datang dari Tuhan, yang didasarkan oleh respon Daud yang berbeda dari respon bangsa Israel, termasuk Saul menyikapi tantangan Goliat. Tolong kami Tuhan belajar dari Daud, karena kami tahu tidak ada yang bisa memberikan kemenangan bagi kami selain kemenangan yang datangnya dari Tuhan. Apapun musuh-musuh kami pada konteks sekarang, berikan kepada kami satu kesadaran, belajar meyakini seperti keyakinan Daud, bahwa Daud mampu mengalahkan musuh itu bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami semula firman-Mu ini, biarlah iman kami semakin diteguhkan dan kami semakin optimis menjalani hari-hari kami, karena ada Tuhan yang kami sembah, yaitu Tuhan yang disembah oleh Daud, yang diandalkan oleh Daud, itu juga Tuhan yang memberi kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, salam sehat.